Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham di sektor nikel. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang ada rencana membagikan dividen lumayan besar, plus ada saham bonus. Dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya dalam satu minggu ke depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Mega. Saham Mega hari Rabu kemarin ditutup bertahan di harga 10.600. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saham Mega saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan saat ini berusaha untuk naik melewati resisten di 10.500. Bisa kita lihat sebelumnya harga 10.500 setelah berhasil di break berubah menjadi support. Saya sempat naik menyentuh harga 11.500, gagal break, mulai turun di bawah support ini. Sehingga trennya terus bergerak turun. Jadi walaupun candle berada di atas resisten 10.500, tapi karena candle merah menurut saya ini belum terkonfirmasi break. Bisa saja ini false breakout walaupun candle berada di atas. Dan minggu lalu memang kalau berita bahwa Bank Mega akan membagikan dividen 402 per saham. Selain pembagian dividen tunai, juga ada pembagian dividen saham. Jadi ini double saham yang didapat apabila teman-teman mempunyai saham Bank Mega. Bisa kita baca di sini. Jumlah yang akan diusulkan setiap pemegang 1000 saham akan mendapatkan 686 saham bonus. Jika disetujui pemegang saham, maka pembagian dividen tunai dan saham bonus rencananya akan dilakukan pada 23 Maret 2022. Jadi ini ada dua dividen yang bisa teman-teman dapat apabila teman-teman mempunyai saham Bank Mega. Tapi yang jadi masalah, Bank Mega ini tidak terlalu liquid. Walaupun trennya masih sangat uptrend, bisa kita lihat di broker summary, volume transaksinya sangat kecil, cuma 612. Bisa kita lihat buyer dan seller, lotnya sangat dikit walaupun ada akumulasi, tapi ini tidak liquid. Sedangkan asing 3 hari terakhir melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa pantau saham Mega. Bisa buy apabila hari Jumat nanti terbentuk candle hijau yang menandakan bahwa garis resisten 10.500 lewati dengan target terdekat di harga 11.000 sampai 11.500 yang sebelumnya masih gagal ditembus saham Bank Mega. Ingat teman-teman, apabila beli saham Bank Mega dan ingin mendapatkan dividennya, teman-teman harus hold sampai charm date. Untuk charm date-nya masih belum ada informasi. Apabila nanti ada info yang saya tahu, akan saya bagikan lagi di channel ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Saratoga. Hari Rabu kemarin Saratoga juga naik 5% lebih ke 2.880. Bisa kita lihat di grafik, walaupun naik 5% lebih, trennya masih sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, Saratoga trennya masih sangat uptrend. Dan bisa kita lihat garis MA50 pun saat ini masih bisa menahan penurunan dari saham Saratoga. 2 kali bisa kita lihat berusaha untuk turun di bawah garis MA50, masih bisa rebound kembali. Saat ini berusaha untuk naik di atas resisten 2.800. Bisa kita perhatikan beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 2.800, ternyata belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun hari ini candle berada di atas 2.800, ini juga belum terkonfirmasi break. Dan di atasnya ada resisten lebih kuat di harga 3.000 yang pada awal Januari juga sempat disentuh Saratoga dan ternyata juga masih gagal break, sehingga trennya mulai bergerak sideways dari sebelumnya yang sangat uptrend dari sekitar harga 1.100. Dan untuk garis MACD saat ini juga mulai tanda-tanda ada kenaikan. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir bisa kita lihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Saratoga masih ada potensi untuk bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan dan masih ada potensi untuk naik mencapai
target resisten di 3000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar 2700, bisa swing trade apabila terlihat dalam 1 minggu ke depan Saratoga masih gagal naik melewati harga 3000 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila Jumat depan Saratoga melanjutkan kenaikan, tapi tetap harus hati-hati apabila lanjut naik dan teman-teman beli sudah dekat dengan harga 3000, ada potensi untuk berbalik arah saat mendekati harga 3000 ini. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2800 untuk entry-nya. Jadi apabila Saratoga turun mendekati harga 2800 mulai bangkit kembali, baru teman-teman entry dengan target tetap di 3000 apabila memang masih gagal break. Dan sekarang saya akan coba analisa beberapa saham yang dipunyai saham Saratoga. Yang pertama, MDKA bisa kita lihat hari Rabu kemarin masih naik 2% lebih ke 3.900. Saat ini trennya juga hampir mirip dengan Saratoga, masih sideways. Bisa kita lihat support terdekat saat ini di 3.800, support EMA 50 di sekitar 3.750, dan resisten kuat saat ini di 4.000. Yang beberapa kali mencoba ditembus MDKA pada awal Januari masih gagal break. Saat ini harga emas memang tidak naik setinggi saham-saham komoditas lainnya seperti nikel, minyak maupun CPO, sehingga MDKA juga trennya tidak uptrend tinggi seperti teman-temannya yang lain. Tapi bisa kita lihat secara tren MDKA saat ini juga masih sangat uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek sudah mulai bergerak sideways karena masih gagal break resisten 4000. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini terlihat ada akumulasi. Dan asing juga masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, MDKA masih bisa di hold apabila teman-teman tujuannya investasi atau trading jangka menengah sampai jangka panjang. Karena saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes harga 4000 dan ada potensi untuk break dari harga 4000 untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek, apabila teman-teman ingin trading dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 3.800 atau di sekitar garis EMA 50, bisa take profit dulu apabila dalam 1 minggu ke depan MDKA masih gagal break dari harga 4.000 ini. Jadi apabila naik mendekati harga 4.000 ternyata mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila teman-teman swing trade, setelah itu tunggu kembali di sekitar support 3.800 untuk entry-nya. Jadi untuk yang trading jangka menengah atau jangka panjang, jadikan garis EMA 50 untuk trailing stop-nya. Selama tidak turun di bawah garis EMA 50 masih bisa hold, atau ada yang trennya lebih lama dan sudah berhasil membeli di bawah sekitar 2.800 sampai sekitar 2.600-an, jadikan garis EMA 150 untuk trailing stop juga masih oke. Karena selama masih tidak turun di bawah garis EMA 150 atau pada saat turun di bawah garis EMA 150 teman-teman baru take profit, teman-teman juga masih profit. Apalagi bisa kita lihat garis EMA-nya saat ini masih terus mengarah ke atas. Jadi apabila pergerakannya masih sideways atau malah bergerak naik, garis EMA 50 dan 150 pun akan bergerak naik. Jadi ini bisa jadi trailing stop teman-teman apabila teman-teman sudah mempunyai di harga bawah. Terakhir, AGI bisa kita lihat minggu lalu baru saya analisa saham ini, saham-saham sedang sideways. Bisa kita lihat saat ini sudah berhasil rebound dari garis EMA 150 dan sudah naik di atas garis EMA 50. Saat ini sudah dekat atau mendekati target analisa di video sebelumnya di 1600. Jadi secara tren memang masih sideways, tapi bisa kita lihat garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1440 dan garis EMA 50 di sekitar harga 1475. Jadi secara tren masih sideways, dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi saham ini. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing masih akumulasi.
Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat AGI masih ada potensi dalam 1 minggu ke depan untuk naik mengetes resisten di 1600. Jadi sama, apabila teman-teman mau swing trade karena side in sideway dan sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 190 atau dekat dengan garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila gagal break dari resisten ini. Karena bisa kita lihat beberapa kali mencoba break dari harga 1500, apabila gagal break selalu turun mengetes garis EMA 50. Jadi apabila gagal break, teman-teman bisa take profit dulu untuk swing trade dan tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 1500 untuk entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.